Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Meredos. Selamat datang di YouTube channel Ayuwin Diary. Seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan update info selanjutnya ya. Sudah hampir 5 bulan kematiannya Sushant Singh Rajput dan penyebab kematiannya juga sedang dalam tahap investigasi. Perkembangan terkini dari investigasi kematian Sushant ini adalah pacarnya, yaitu Rhea Chakraborty, akhirnya dibebaskan bersyarat oleh kepolisian Mumbai. Jadi Rhea Chakraborty itu sekarang sudah bebas, ya walaupun bebas bersyarat, tapi setidaknya dia sekarang sudah bebas. Yang pasti baru-baru ini fansnya Sushant itu banyak banget yang demo. Mereka menuntut keadilan untuk Sushant karena ya memang kembali lagi kematiannya Sushant ini banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang terjadi gitu. Jadi banyak banget fakta yang mengarahkan kasus kematiannya Sushant ini pada kasus pembunuhan, bukan bunuh diri. Jadi Meredos, kalau kalian sudah nonton video tentang perkembangan kasus investigasi Sushant yang aku bikin sebelum video ini, kalian pasti udah nonton bagaimana seorang anggota partai atau anggota parlemen di India, yaitu Subrahmanyam Swamy, dia sampai menulis surat kepada anggota parlemen kan. Nah, dia itu juga menulis surat untuk Perdana Menteri Narendra Modi di India. Jadi dia minta pihak pemerintahan India itu untuk mengambil alih kasus investigasi kematiannya Sushant ini, karena dia melihat banyak banget terjadi disfakta atau kejanggalan-kejanggalan yang dia temukan dalam pernyataan Dr. Sudhir Gupta. Swamy ini menemukan banyak banget ketidaksinkronan pernyataan Dr. Sudhir Gupta, tim forensik CBI. Jadi dia meminta kepada pihak pemerintahan India untuk mengambil alih kasus ini. Dr. Swamy berusaha untuk meninjau dan meminta Dewan Medis Kementerian Kesehatan untuk meneliti laporan EIEMS pada postmortem. Dalam suratnya kepada Perdana Menteri Modi, Swamy menulis, Dr. Sudhir Gupta secara pribadi tidak berpartisipasi dalam penelaahan atas laporan otopsi Rumah Sakit Cooper. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik pada subjek yang sangat emosional dan sensitif ini, kematian misterius aktor film Sushant Singh Rajput, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengarahkan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga untuk meminta Dewan Medis Kementerian untuk meneliti laporan komite khusus untuk meninjau bedah mayat, dan setelah itu untuk mengambil langkah yang tepat untuk memulihkan kepercayaan publik. Meredos, Dr. Swamy ini menganggap bahwa kepercayaan publik kepada tim forensik India itu hampir luntur karena pernyataan Dr. Sudhir Gupta yang awalnya dia menyatakan A, kemudian akhirnya menjadi B gitu kan ya. Jadi ada pelimpan gitu, ada perubahan statement yang sangat signifikan oleh Dr. Sudhir Gupta ini. Aku juga kurang paham ya, apa nanti bedanya antara pihak Kementerian India yang melakukan investigasi ini dengan pihak CBI. Karena setauku CBI aja itu udah badan tertinggi dalam menangani kasus-kasus gitu loh, dalam menangani investigasi sebuah kasus. Tapi kita nggak boleh berhenti berharap ya, karena kasus ini juga belum ditutup. Dan juga yang terbaru adalah pihak CBI itu menolak VIR yang diajukan oleh Rhea Chakraborty untuk melawan dua saudaranya Sushant Singh Rajput. Rhea Chakraborty sebelum dipenjara, dia pernah menuntut dua saudaranya Sushant. Dia menyatakan bahwa dua saudaranya Sushant ini telah memalsukan resep obat yang akhirnya obat tersebut diberikan kepada Sushant, dan diduga obat tersebut adalah yang mengakibatkan Sushant ini mengalami depresi. Tapi perkembangan yang terbaru, atau laporannya Rhea Chakraborty ini rusak atau tidak berdasar dan tidak memiliki bukti-bukti yang valid. VIR dirusak dan buruk dalam hukum. Ini pernyataan CBI. Mereka menentang VIR yang diajukan oleh pengacara Rhea Chakraborty di Pengadilan Tinggi Mumbai. VIR yang diajukan oleh Rhea pada bulan September terhadap saudara perempuan Sushant Singh Rajput, yaitu Priyanka dan Mitu Singh. CBI menarik kepolisian Mumbai dan juga menyatakan pengaduan yang diajukan oleh Rhea Chakraborty sebagian besar bersifat spekulatif, dan spekulasi semacam itu tidak dapat dijadikan dasar VIR. Menurut Rhea, saudara Sushant Singh Rajput, yaitu Priyanka Singh, telah memalsukan resep obat
Jadi sebelum Rea ditangkap karena kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang itu, dia sempat melakukan atau dia sempat menuntut, memberikan laporan kesaksian kepada pihak kepolisian Mumbai bahwa saudaranya Sushant yaitu Priyanka Singh itu telah memasukkan resep obat, dan itulah yang mengakibatkan akhirnya Sushant itu memiliki kecemasan berlebihan, dan itu juga menjadi penyebab Sushant akhirnya bunuh diri. Menurut CBI, laporannya Rea Chakraborty itu hanya bersifat spekulatif, jadi tidak bisa dijadikan dasar untuk laporan ya, untuk menuntut seseorang. Yang pasti di India itu sekarang banyak banget anggota partai yang akhirnya menaruh perhatian pada kasus kematiannya Sushant Singh Rajput. Ya, aku juga nggak paham ya tentang fenomena politik di India, tapi aku takutnya aja nih ya, kasusnya Sushant ini kan memang masih trending ya, masih hangat banget diperbincangkan di stasiun televisi India. Jangan sampai nih ada satu partai politik di India sengaja menjelek-jelekan partai politik lainnya atau anggota partai politik lainnya hanya untuk numpang nama atau hanya untuk menunggang popularitas gitu loh. Jadi dari kasusnya Sushant, mereka berharap popularitas mereka naik ya kan, akhirnya mereka mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat India. Tapi yang pasti sekarang itu ada dua partai politik yang lagi berseteru nih. Yang terbaru itu ada pemimpin partai BJP yaitu Narayan Rane. Dia menyatakan Uddhav Thackeray telah memberi putranya kesalahan yang mengejutkan. Narayan Rane menyatakan Uddhav Thackeray telah menyerahkan laporan konklusifnya kepada CBI dan menyatakan dirinya tidak bersalah. Narayan Rane juga menyatakan, saya telah mengatakannya sebelumnya juga, Sushant tidak mati karena bunuh diri, dia dibunuh. Pelakunya akan ditangkap suatu hari nanti. Berapa lama Anda akan mencoba menyembunyikan sesuatu atau menggunakan polisi untuk melindungi anak Anda sendiri? Ini pernyataannya Narayan Rane ya. Bahkan dia merasa terkejut, Kepala Menteri Maharashtra Uddhav Thackeray menyebut kasus Sushant Singh Rajput ini sebagai kasus bunuh diri. Dia menyatakan pernyataan itu dalam pidatonya pada kesempatan Dussehra. Dan Nitesh Rane juga mengatakan bahwa komentar tersebut menimbulkan bias ketika penyelidikan CBI masih berlangsung. Politisi Uddhav Thackeray menyatakan bahwa putranya Aditya Thackeray tidak terlibat dalam kasus tersebut. Nah, inilah yang menjadi trigger yang mengakibatkan Nitesh Rane menyebutkan bahwa ada sesuatu yang salah nih dari pernyataan Uddhav Thackeray. Jadi intinya CBI kan belum mengeluarkan statement resmi ini siapa pelakunya, siapa yang salah bla 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 atas kematiannya Sushant Singh Rajput kan. Tapi ada sebuah partai politik di sana atau ada seseorang dari salah satu partai politik di India itu dalam pidato resmi loh, dia dalam pidato resmi menyatakan bahwa Sushant Singh Rajput itu bunuh diri dan putranya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Kita sebagai masyarakat awam aja pasti udah bertanya-tanya kan, untuk apa gitu loh, apa kepentingannya dia membuat pidato atau dia memberikan statement seperti itu dalam pidato resminya. Padahal CBI pun belum menuduh atau CBI itu belum menetapkan siapa tersangkanya. Tapi yang pasti jangan sampai kasus kematiannya Sushant ini menjadi panggung buat mereka untuk mencari dukungan deh. Bahkan pernyataannya Uddhav Thackeray itu di salah satu acara gitu disaut lagi oleh Kangana Ranaut. Seperti kita tahu ya Meredos ya, dari awal kematiannya Sushant Singh Rajput ini, seorang Kangana Ranaut ini sangat-sangat vokal banget membicarakan atau mencari keadilan dan juga mengungkap kemungkinan-kemungkinan penyebab yang mengakibatkan Sushant ini akhirnya meninggal. Kangana Ranaut mengecam keras Kepala Menteri Maharashtra Uddhav Thackeray karena dia telah membahas mengenai kematiannya Sushant Singh Rajput dalam rapat umum Dussehra. Jadi menurut Kangana, apa kepentingannya kasus kematiannya Sushant itu dibahas dalam sebuah acara yang gak ada sangkut pautnya dengan CBI atau dengan kepolisian, dengan pihak penegak hukum di sana gitu. Tapi benar juga sih, maksudku
kalau nggak ada kepentingan, kalau kayak dokter suami kan, dia emang benar-benar aksi, dia sampai menulis surat kepada Perdana Menteri agar mengambil alih kasus investigasi kematian Shushan ini. Tapi kalau udah take Ray ini maksudnya ya gimana ya, aku juga gimana gitu. Entah ya, mungkin dia mirip-mirip kayak dokter suami yang akhirnya menaruh perhatian lebih pada kasusnya Shushan. Ya kita nggak tahu ya, semoga aja dia benar-benar memiliki niat baik. Tapi masih aneh sih, dia sudah mengklarifikasi duluan bahwa putranya itu tidak terlibat dalam kasus kematian Shushan. Padahal sebelum ini CBI itu nggak pernah memberikan rilis resmi bahwa anaknya atau putranya dia itu adalah tersangka atau yang dicurigai, ya kan? Terus untuk apa dia melakukan pembelaan gitu di depan umum dalam sebuah acara gitu? Atau jangan-jangan ini tuh semacam lampu hijau. Jadi kan selama ini tuh banyak banget Meredos, fansnya Shushan itu yang mengatakan bahwa kasus kematian Shushan ini ada juga sangkut pautnya dengan seseorang yang penting banget, seseorang yang memiliki kekuasaan besar, super power di India. Makanya kasus kematian Shushan ini susah banget untuk terungkap. Wow, itu kalau beneran ya sampai ada sangkut pautnya dengan politik di sana, aduh itu serem banget sih menurutku. Jadi ya sekelasnya CBI juga ya gampang lah untuk dibungkam ya kalau untuk kasus yang ece-ece gini ibaratnya gitu ya, kalau udah berhubungan atau bersinggungan dengan elit politik. Tapi lagi-lagi kita nggak boleh putus harapan. Selama kasus investigasi penyebab kematian Shushan ini belum ditutup, masih banyak banget kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul Meredos. Seperti 2 minggu lalu pada hari Kamis itu CBI merilis pernyataan baru dalam kasus kematian Shushan Singh Rajput dan menegaskan kembali bahwa mereka belum mencapai kesimpulan. Pernyataan mereka muncul setelah beberapa media pada hari Kamis melaporkan bahwa CBI telah menyimpulkan penyelidikan mereka. Menyebut laporan ini sebagai spekulatif dan keliru, CBI mengklarifikasi bahwa kematian Shushan Singh Rajput yang mencurigakan masih diselidiki. Ini adalah ketiga kalinya ya agensi investigasi ini mengeluarkan pernyataan resmi. Jadi di luar semua kecurigaan kita, CBI ini sekali lagi mereka belum memutuskan kasus ini, siapa tersangkanya, siapa pelakunya. Walaupun mereka pernah mengeluarkan pernyataan bahwa kasus kematian Shushan Singh Rajput ini cenderung mengarah kepada kasus bunuh diri, bukan kasus pembunuhan. Tapi ya kita nggak tahu ya kan, keajaiban bisa aja datang, kita nggak tahu ya. Siapa tahu doa-doa seluruh netizen di seluruh dunia, doa-doa para Meredos, para fans Shushan itu akhirnya terkabul dan akhirnya fakta itu terungkap, ya kan? Kita nggak tahu ya kan. Jadi kita terus berharap yang terbaik dari perkembangan investigasi kasus ini. Ada seseorang seniman yang membuatkan patung lilin Shushan Singh Rajput. Patung lilin pertama Shushan diresmikan pada hari Kamis di kota Asansol, Bengala Barat. Patung lilin itu telah ditempatkan di museum dan itu akan terbuka untuk pengunjung umum. Pembuat patung Shushan yaitu Tuan Susanta Ray memberikan penghormatan kepada mendiang aktor tersebut dengan membuat karya patung lilin Shushan. Selain ada patung lilin pertamanya Shushan, jadi Meredos, kabarnya ada seorang produser yang tertarik untuk mengangkat kisah kehidupannya Shushan Singh Rajput dalam sebuah karya film. Wow, aku nggak sabar banget sih kalau beneran itu terlaksana. Bener-bener itu bakalan keren banget gak sih? Yang paling menggelitik juga adalah postingan ibunda seorang aktor top Bollywood, ibundanya Hrithik Roshan. Siapa sih yang nggak kenal Hrithik Roshan gitu kan ya? Ibunya yaitu Pinky Roshan, dia sampai membuat sebuah postingan untuk Shushan Singh Rajput. Intinya dia menyebutkan bahwa semua orang ingin kebenaran, tapi tidak satupun orang mau jujur. Jadi tuh benar-benar postingannya ibunya Hrithik Roshan itu kayak menyentil banyak pihak gitu loh. Semuanya berkoar-koar ingin kebenaran itu terungkap, tapi nggak ada satupun yang jujur.
Wow, itu benar-benar sebuah kalimat singkat, padat, dan jelas, tapi ngena banget sih menurutku. Di sana banyak banget yang simpati dengan kasusnya Shushan ini, tapi ya hanya segelintir banget kan yang mau jujur akhirnya. Ya, terima kasih Merado sudah nonton video ini, udah nonton update tentang investigasi kematiannya Shushan Singh Rajput. Justice for Shushan. Syukriya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.